Mau cewek, mau cowok, kalian itu bisa bangun otot dengan cepat dan optimal. Contohnya klien saya di sini. Mereka suami istri dan dua-duanya sama-sama berprogres dengan cepat ya. Kenapa kebanyakan cewek merasa membangun otot itu sangat lama? Jawaban jujurnya adalah karena mereka latihan tuh setengah-setengah. Saya ketemu banyak banget cewek yang latihannya ya begitu-begitu aja. Memang betul dengan adanya hormon testosteron, kita para pria itu menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan ototnya berkembang lebih cepat juga. Tapi coba deh kalian lihat latihan para cewek. Biasanya repetisinya banyak, bebannya nggak dinaikin, dan intensitas latihannya itu masih jauh dari failure atau dari gagal. Jadi buat cewek-cewek yang mau membangun otot dengan serius, saya sudah buktiin kok cara ini. Biasanya klien-klien saya yang cewek itu saya tetap push, sama seperti klien saya yang cowok. Ada yang dari belum bisa pull up sampai kuat pull up 3 kali dalam 2 bulan, ada yang udah squat rapping 100 kilo. Jadi semua itu mungkin selama kalian memang mau untuk mempush diri kalian. Jadi jawabannya bukan di cara latihannya, bukan di apanya, tapi memang dari intensitas latihannya sendiri. Jadi mau cewek ataupun mau cowok, dua-duanya latihannya harus intens dan harus keras. Sebenarnya apa sih yang bikin squat seseorang itu kelihatan bersih dan bagus? Bukan tegaknya, orang yang sedikit hinge atau lebih maju ke depan pun bisa kelihatan bagus gitu. Kalau kalian lihat video saya ketika lagi squat, saya itu menjaga titik tumpuan saya tetap ada di tengah. Ketika klien saya squat misalkan, ada beberapa yang sering banget pindah ke bagian tumit beratnya. Ada juga yang pindah terlalu ke depan. Kenapa? Kalau kita pindah ke belakang, maka akan gampang kita untuk ngerounding di bagian lower back-nya. Kalau kita pindah ke depan, akan lebih gampang untuk kita jatuh ke depan. Jadi harus ada di titik tengahnya. Meskipun titik tengah kaki orang itu berbeda-beda. Yang kedua adalah core bracing-nya. Apakah kita bisa menjaga bagian core kita ini tetap kencang atau enggak? Jadi kita bisa sesimpel pakai beltless squat ya. Ketika kalian squat dan kalian fokus untuk jaga core kalian tanpa menggunakan belt. Ini akan melatih skill kalian dan saya yakin ketika kalian squat pakai belt, kalian akan jadi jauh lebih nyaman dan jauh lebih kuat. Ini kesalahan yang sering banget saya lihat klien saya ngelakuin ketika lateral raise nih. Ada dua hal yang pengen saya benahin. Yang pertama adalah posisi tangannya dulu. Kenapa saya lebih suka untuk posisi tangannya lurus? Biar saya lebih gampang untuk menyamakan setiap repsnya. Dan kita cenderung akan menggunakan momentum lebih sedikit kalau misalkan tangan kita lurus kayak gini nih. Yang kedua adalah posisi putaran tangannya. Kalau misalkan target kita itu adalah bahu samping, ya kita harus taruh bahu sampingnya itu menghadap atas. Jadi satu cue atau petunjuk yang saya sering kasih itu adalah bicepsnya ini ngadep ke depan. Jangan sampai kalian bicepsnya ngadep ke atas. Karena ketika bicepsnya ngadep ke atas, maka bagian bahu depannya inilah yang lebih banyak bekerja. Jadi sekali lagi, tangannya lurus, lalu kalian putar bicepsnya ke arah dalam. Skip kardio adalah hal terbodoh yang pernah saya lakuin dulu. Sekarang saya memasukkan kardio ke latihan saya. Hasilnya apa? Saya terlihat lebih besar dan bahkan otot saya terlihat lebih terdefinisi. Kardio itu bukan hanya untuk membakar energi aja. Namun sebenarnya kardio itu penting sekali untuk efisiensi peredaran darah kalian. Itu mengapa saya merasa urat saya itu lebih gampang keluar, saya juga gak gampang ngos-ngosan. Perlu digarisbawahi, kondisi berat badan saya itu nggak berbeda terlalu jauh. Saran yang bisa saya berikan, dan ini juga saya kasih ke klien saya, adalah memasukkan kardio 100 menit per minggu. Untuk intensitas kardionya bisa kalian jaga di menengah aja. Jadi kalau kalian pakai Apple Watch ataupun smartwatch yang lain, kalian bisa lihat heart rate kalian di zona 2 atau sampai zona 3. Jadi jangan anggap remeh kardio, kalian coba dulu, nanti kalian akan lihat deh hasilnya seperti apa. Ini cara menurunkan kalori tanpa mengurangi jumlah makanan. Coba deh ganti sumber karbohidrat kalian. Dari karbohidrat yang lebih simpel, ganti ke karbohidrat yang lebih kompleks. Atau sesimpel kalian ganti nasi putih jadi nasi shirataki. Dengan jumlah yang sama, nasi shirataki itu mengurangi 90% kalori dibanding nasi putih. Coba juga kurangin jumlah minyak yang kalian gunakan. Bukan berarti hilangkan semua minyak, semuanya rebus. Nggak seperti itu. Bayangin, ngurangin 1 sendok minyak aja dalam satu makanan itu mengurangi sekitar 120 kalori dari makanan kalian. Yang terakhir, ya harus perbanyak protein. Protein itu memiliki thermic effect on food yang paling tinggi. TEF itu berarti berapa banyak energi yang kalian gunakan untuk mencerna atau memproses suatu zat. Jadi secara simpel kalian akan membakar kalori lebih banyak dengan konsumsi protein lebih banyak juga. Selain TEF-nya, protein itu adalah makronutrisi yang paling mengenyangkan. Jadi dengan cara tadi kalian nggak akan mengurangi porsi makanan kalian dan kalian nggak akan terlalu kelaparan. Sebenci-bencinya saya sama orang yang FOMO pedal, FOMO high rocks, dan FOMO Pilates, saya tetap respect sama orang-orang yang udah konsisten ngelakuin olahraga tersebut, meskipun awalnya FOMO. Tapi belakangan saya sering lihat anak gym yang bikin konten ngata-ngatain orang-orang Pilates dan pedal gitu. Mereka menganggap, oh latihan saya nih paling keras, termasuk saya dulu ya. Seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa fitness dan wellness itu sangat luas. Sangat bodoh jika kita tidak memanfaatkan kenaikan tren ini untuk mengedukasi orang jadi lebih aktif. Olahraga itu apa sih? Sejatinya olahraga itu adalah
kita bergerak. Dan orang yang bergerak udah pasti lebih sehat dari orang yang nggak bergerak. Secinta-cintanya saya terhadap resistance training atau angkat beban karena efeknya yang nggak bisa kita temuin di mana-mana, tapi saya tetap harus untuk lebih terbuka juga. Jadi nggak usah sok keras, latihan apapun itu silahkan kalian lakuin selama kalian lakuin dengan konsisten. Dan saya yakin kalian pasti akan lebih sehat dibanding orang-orang yang nggak gerak sama sekali. Kenapa pull up adalah latihan punggung yang paling efektif, at least buat saya? Yang pertama, saya sangat enjoy gerakannya. Daripada pull down, saya rasa akan lebih keren untuk saya bisa pull up ditambah beban yang berat. Karena ini saya jadi lebih semangat buat latihan, dan karena saya semangat buat latihan, progres saya akan jadi lebih cepat. Yang kedua, pull up itu mudah diprogresikan. Kalian tinggal tambah beban aja dengan menggunakan belt. Pull up juga sangat mudah untuk diregresikan atau dibikin lebih gampang. Contohnya pakai karet atau resistance band. Atau kalian juga bisa pakai machine assisted pull up. Bukan berarti pull down itu nggak efektif ya. Faktanya, keduanya itu mentargetkan otot yang sama. Kalau kalian enjoy dua-duanya, kalian tinggal selang-seling aja antara hari pull up dan hari pull down. Intinya, selama kita bisa memprogresikan gerakan tersebut, maka kalian udah tenang aja. Karena pasti gerakan itu akan membangun otot dengan cukup efektif.